hari kita akan bertemu secara offline. Dan dengan demikian kita sudah bisa saling kenal karena kita sudah tahu wajah ya. Dan kita udah bisa lihat nama di sana supaya menambah keakraban kita. Nah, kami sarankan untuk Bapak Ibu duduk dengan santai, rileks, ya, nyaman. Yang penting tidak sambil tiduran supaya tidak ada informasi yang terlewatkan, ya, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, sadarkah kita bahwa sekarang ini kita anak-anak zaman sekarang sudah tidak sama seperti zaman anak-anak zaman kita ya. Dulu ketika kita masih sekolah, satu kelas itu bisa berisi mungkin lebih dari 30 orang. Betul ya Bapak Ibu? Sekarang semakin sedikit. Dan kita juga banyak melihat di sekitaran kita bahwa semakin banyak orang yang cepat sakit atau semakin banyak pula anak-anak yang memiliki atau memiliki kebutuhan khusus ya, harus special treatment ya. Nah, apakah hal-hal tersebut masalah kesehatan kita ataupun anak-anak itu ada pengaruhnya dari perkembangan teknologi dan yang disebabkan oleh radiasi IMF? Nah, maka itu malam ini kita akan kupas lebih jauh tentang radiasi IMF yang kita sebut sebagai silent killer tersebut. Bapak Ibu, malam ini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh seorang ibu yang luar biasa, ibu dari 2 orang anak yang luar biasa. Beliaulah yang memperkenalkan saya pada produk-produk ini. Saya bersyukur dan berterima kasih bahwa berkat beliau, saya secara kesehatan dan keluarga saya, kami semua hidup semakin sehat. Semakin hari semakin sehat dan saya pulih dari tantangan kesehatan saya. Beliau adalah leader, beliau adalah seorang mentor, beliau adalah sumber inspirasi bagi saya dalam banyak hal baik dalam kehidupan ini. Luar biasa sekali. Saya tanpa berpanjang lebar lagi, saya sudah tidak sabar, saya akan mengundang beliau, Ibu Ruslina. Halo, selamat malam, Ci. Apa kabar? Selamat malam, Prima. Selamat malam, makin cantik, makin segar. Prima juga sama ya, semakin segar, semakin awet muda, semakin cantik. Terima kasih. Terima kasih, Ci. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya, terima kasih ya, Prima ya, atas Ya. pembukaan acara ini yang luar biasa. Selamat malam semuanya, Bapak Ibu semua, selamat malam, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik ya, sehat-sehat semua ya. Perkenalkan saya Lina, mungkin ada yang masih belum mengenal ya, sebagian sudah kenal, tapi kalau yang belum kenal, saya Lina, saya dari Jakarta. Malam ini saya akan sharing pengalaman dan pengetahuan yang telah saya dapatkan selama ini. Seperti judul malam ini, radiasi EMF, silent killer, siapa takut? Nah, di sini saya hanya sharing ya Bapak Ibu, Bro NC semua, bukan untuk mengajarkan Bapak Ibu semuanya. Saya di sini sharing berdasarkan pengalaman saya, apa yang saya alami. Seperti yang kita ketahui dengan kondisi lingkungan yang semakin banyak polusi, radiasi EMF, saya sekarang bisa mencapai kesehatan yang semakin membaik. Semakin bertambah umur, saya semakin membaik. Saya bisa bebas obat dari tantangan autoimun yang pernah saya derita dari semenjak 2018 saya sudah bisa bebas obat sampai saat ini. Nah, seperti yang Bapak Ibu teman-teman ketahui, kita sekarang berada di era yang sangat membutuhkan kecepatan informasi, di mana kita sangat terbantu oleh adanya jaringan internet ya Bapak Ibu ya. Tetapi dengan adanya kemajuan teknologi, kemudahan-kemudahan yang kita dapat itu ternyata ada dampak yang muncul. Bapak Ibu semua, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat bersama-sama video dari Dr. Martin Beng dari Columbia University. Sebentar saya share ininya. Sorry.
I'm here with disturbing news about our favorite gadgets, cell phones, tablets, Wi-Fi, etc. Putting it bluntly, they are damaging the living cells in our bodies and killing many of us prematurely. I'm Dr. Martin Blank from the Department of Physiology and Cellular Biophysics at Columbia University. It is distressing for me and more than 160 colleagues who today are petitioning the United Nations requesting that they address this problem. We are scientists and engineers, and I am here to tell you we have created something that is harming us, and it is getting out of control. Before Edison's light bulb, there was very little electromagnetic radiation in our environment. The levels today are very many times higher than natural background levels and are growing rapidly because of all the new devices that emit this radiation. An example that a lot of us have in our pockets right now is the cell phone. One study shows that as cell phone usage has spread widely, the incidence of fatal brain cancer in younger people has more than tripled. We are putting cellular antennas on residential buildings and on top of hospitals where people are trying to get well. Wireless utility meters and cell towers are blanketing our neighborhoods with radiation. It's particularly frightening that radiation from our telecommunication and power line technology is damaging the DNA in our cells. It is clear to many biologists that this can account for the rising cancer rates. Future generations, our children, are at risk. These biologists and scientists are not being heard on the committees that set safety standards. The biological facts are being ignored, and as a result, the safety limits are much too high. They are not protective. More protection will probably result from full disclosure of possible conflicts of interest between regulators and industry. Rising exposure to electromagnetic radiation is a global problem. The World Health Organization and international standard-setting bodies are not acting to protect the public's health and well-being. International electromagnetic fields must be strengthened to reflect the reality of their impact on our bodies, and in particular, on our DNA. Although we are still in the midst of a great technological transformation, the time to deal with the harmful biological and health effects is long overdue. We are really all part of a large biological experiment without our informed consent. To protect our children, ourselves, and our ecosystem, we must reduce exposure by establishing more protective guidelines. And so today, scientists from around the world are submitting an appeal to the United Nations, its member states, and the World Health Organization to provide leadership in dealing with this emerging public health crisis. Dari video tadi, kita melihat dampak atau bahaya dari radiasi EMF kepada manusia. Di video tadi, para saintis meneliti bagaimana setelah adanya penemuan lampu listrik, radiasi gelombang semakin ke sini semakin besar dan membahayakan manusia. Dr. Martin Beck mengatakan bahaya alat komunikasi yang ada sekarang, HP, komputer, tablet, Wi-Fi dapat mematikan sel-sel hidup dalam tubuh manusia, yang bila tidak ada perlindungan akan sangat membahayakan kelangsungan hidup manusia dan ekosistem. Kemudian saya tampilkan di sini Dr. Magda Hafaz, seorang peneliti dari Kanada, dari salah satu hasil penelitiannya tentang EHS, yaitu hypersensitivity, didapat bahwa ternyata orang-orang yang mengalami EHS di Kanada, di US, di Uni Eropa, ternyata ada 3% yang EHS berat dan ada 35% yang sedang. Kemudian di sini apa yang menjadi gejala-gejala dari EHS itu, hypersensitivity, yaitu contohnya ini saya bacakan bagian neurologikal. Syaraf, bagaimana kita menjadi orang-orang bisa merasakan sakit kepala, pusing, mual, sulit konsentrasi, memory loss, mudah tersinggung, depresi, anxiety, insomnia, dan lain-lain. Kemudian jantung berdebar-debar, mengalami aritmia, nyeri, atau tekanan di dada, tekanan darah tinggi atau rendah, dan sebagainya. Kemudian pernafasan, gejala yang timbul sinusitis, bronkitis, pneumonia, dan asma.
kemudian dermatological, kulit ya, ruam-ruam kulit, gatal, terbakar, wajah memerah. Kemudian di ophthalmologi mata, yaitu nyeri, rasa terbakar pada mata, dan tekanan di dalam atau di belakang mata. Penurunan penglihatan, juga katarak. Dan yang lain-lain, problem pencernaan, pencernaan, kemudian sakit perut, kemudian tiroid yang membesar, telinga berdenging, mimisan, kelainan imun, dan sebagainya. Bapak Ibu, kita bisa mulai aware dengan apakah ada gejala-gejala yang seperti di atas pada saat kita menggunakan gadget. Nah, ini di penelitian Dr. Magda Hafaz juga di sekolah di Kanada, Ontario School, terlihat bahwa setelah pemasangan Wi-Fi dipasang di sekolah dan dilakukan pemeriksaan, hasilnya seperti ini, terlihat ini, bahwa 6 tahun, umur 6 tahun seorang anak gadis ya, kecil, dia mengalami jantung yang bising, kemudian sakit kepala pada saat di sekolah, kemudian umur 12 tahun seorang anak laki-laki mengalami takiardia, itu apa? Cepat sekali, denyut jantungnya menjadi cepat. Kemudian umur 12 juga anak gadis mengalami insomnia, takikardia juga di sekolah. Kemudian umur 13 tahun anak laki heart pounding, jadi apa, denyut jantungnya sangat cepat, kemudian insomnia dan sakit kepala. Dan pada saat berpindah tempat itu simptomnya itu mereda. Jadi memang benar-benar adalah efek dari Wi-Fi yang terpasang. Kemudian ini ada video lagi dari Dr. Devra Hafiz. Mari kita saksikan bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Now, this is some new modeling, again, that we've developed with colleagues in Brazil, and we can share with you how we've done it. We first start out with the MRI and create the model with 1 millimeter voxels, and this is quite a bit of work goes into creating this, and here is what it looks like after a period of 6 minutes. And that's really not as bad as it might look, because you see the red area only gets partway through the eye of the adult, right? The one that we're really concerned about is this one with the young child. And this is a 3-year-old brain that we modeled. And you see that by the end of that 6-minute call, the peak radiation, yellow and red, is getting all the way into almost both eyes. And again, this is one call, and it's not going to kill anybody. It may not cause any biological effect whatsoever for 1 call or 2 calls or 3 calls. But the question is, what's the cumulative impact of this kind of exposure? How do we evaluate it? Now, the next slide is going to show you something that might be of interest to students and faculty here. And that has to do with exposure to the reproductive organs. We call them the gonads, I think you say the testicles, and bone marrow. And look here at the radiation as it gets into the groin area. And that's just from having a mobile phone modeled into the pocket. And this, again, is based on normalized SAR with a dipole antenna. Now, and here I want to show you our first case report from 2009, and we now have many more. This was a Chinese-American woman who used her cell phone 4 hours a day in her bra for 10 years while she was driving. Now, and you drive with a phone on your body. The phone is smart. It's going to go from one tower to another, and it's going to say, here I am, where are you, here I am. And it's going to be going to max power each time it moves from one cell tower to another. And there it was right next to her chest. And the tumors that developed right under the antenna of the phone. Unusual tumors. And I leave you with this thought from Albert Einstein.
the world is not dangerous because of those who do harm, but because of those who look at it without doing anything. So, thank you. Nah, tadi Dr. Devra Hafiz sudah melihatkan ya, memperlihatkan apa hasil penelitian beliau bahwa memang akibat radiasi EMF ini benar-benar mengganggu dan mengganggu kesehatan kita. Kemudian ada satu video lagi yang akan saya putarkan. Mari kita lihat bersama-sama. Nah, Bapak Ibu semua Bro and Sis, kita tadi melihat ya bahwa kelihatan sekali pada saat HP diletakkan di dekat perutnya pada seseorang yang sedang hamil itu akan sangat berpengaruh pada janinnya. Kelihatan sekali pada saat HP diletakkan di janinnya itu tidak tenang. Kemudian setelah airplane ya di mode plane mode, janinnya menjadi tenang, kemudian denyut jantungnya juga beraturan. Nah, Bapak Ibu semua, ini saya sampaikan juga ya, sharingkan bahwa radiasi itu adalah energi yang terpancar dari suatu materi atau atom dalam bentuk partikel dan atau gelombang. Nah, radiasi itu ada di mana-mana. Ya, contohnya misalnya radiasi alami yaitu dari matahari. Kemudian ada radiasi buatan yaitu listrik yang berasal dari listrik, X-ray, CT scan, HP, Wi-Fi dan lain-lain. Kemudian radiasi elektromagnetik adalah radiasi yang muncul akibat kombinasi antara medan magnet dan medan listrik. Radiasi elektromagnetik merupakan jenis radiasi yang tidak mempunyai bentuk juga massa. Mari kita lihat slide berikutnya. Nah, Bapak Ibu di sini kita lihat bahwa ini ya di Gedung Putih dengan kamera khusus itu akan terlihat seperti kabut warna-warni. Nah, dengan foto ini kelihatan bahwa itu yang berkabut warna-warni itu adalah polusi gelombang elektromagnetik itu, dan itu bisa berasal dari selain Wi-Fi dan lain-lain, kita juga lihat bahwa itu ada sutet ya, tegangan tinggi listrik, tekanan tinggi. Kemudian kita lihat juga, nah ini kita lihat di sini ilustrasi gelombang HP. Banyak dari kita yang tidak pernah membayangkan dan menyadari bahwa saat kita berada di keramaian, seperti saat kita ada di mall, di bandara, atau dimanapun, di kantor, kondisi radiasi EMF terjadi seperti ini. Dari HP atau dari gelombang Wi-Fi yang terpasang misalkan di mall, di toko-toko. Jadi terlihat bagaimana lingkungan kita sebenarnya sangat tidak sehat. Kita tidak menyadari karena radiasi EMF tidak terlihat, tidak tercium, sehingga kita bisa sebut radiasi EMF itu sebagai silent killer, pembunuh diam-diam, karena perlahan-lahan berefek negatif ke tubuh kita tanpa kita sadari. Di sini kita melihat sumber-sumber dari gelombang EMF, ya kita misalnya kita di office gitu, dari lampu, komputer dan lain-lain, kemudian di jalan, traffic, di ini ada radio, radar, kemudian mobile phone, pemancar-pemancarnya, kemudian ada sutet ya, tegangan tinggi, dan di dalam rumah itu banyak sekali alat-alat masak, TV, microwave kan, ini radio dan lain-lain, terutama juga Wi-Fi saat ini. Setiap rumah, hampir semua rumah mempunyai. Kemudian, nah kondisi seperti ini, seperti di gambar ini, kita hampir temui setiap saat, di mana semua orang, semua anak, baik anak maupun dewasa, sangat sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Di sini terlihat juga bagaimana anak yang sedang tidur pun bisa tetap terpapar oleh radiasi EMF dari alat-alat yang ada di kamarnya.
Kemudian, nah, Bapak Ibu, Bro Ensis, ini saya ada gambar yang menunjukkan bagaimana kalau orang yang sangat menghindari radiasi gelombang EMF, bisa juga karena orang tersebut mengalami EHS tadi, electrohypersensitivity tadi. Jadi sebenarnya sangat repot sekali karena dia menghindar sampai seperti ini. Kita membutuhkan HP, WiFi, perangkat listrik, dan lain-lainnya, tapi juga ingin terlindung dari radiasi EMF-nya. Benar ya Bapak Ibu ya. Nah, saya akan berbagi di sini ada alat yang bisa memproteksi, mengurangi dampak dari radiasi EMF. Nah, ini dia alpha spin Bapak Ibu Bro Ensis, yang sebagian mungkin sudah punya dan mempunyai dan mengerti ya, bahwa ini adalah hasil dari teknologi fisika kuantum buatan Jerman yang fungsinya mengharmoniskan, menyelaraskan gelombang-gelombang yang tidak selaras di luar kita dengan supaya selaras dengan frekuensi tubuh manusia, sehingga kita semua tidak terganggu lagi dan self healing kita menjadi bisa bekerja secara maksimal. Nah, ini alpha spin kita. Kemudian ini apa itu frekuensi? Frekuensi adalah getaran di sekitar kita. Sumber frekuensi yang berbeda, yang besarnya berbeda, itu sangat mempengaruhi tubuh kita karena tubuh kita mempunyai frekuensi tertentu. Kemudian contohnya adalah misalnya kita mendengarkan musik. Musik itu mempunyai frekuensi juga yang bisa mempengaruhi emosi kita. Kemudian nah, ini sumber EMF yang berbahaya tadi ya, bisa dilihat di sini radiasi, yaitu dari produk elektronik, TV, radio, antena ponsel, BTS, penguat sinyal, WiFi. Kemudian, nah di sini bagaimana radiasi menembus otak. Nah, terlihat perbedaan pada saat anak usia 5 tahun, kemudian usia 10 tahun, dan dewasa. Di sini ada perbedaan bagaimana radiasi itu bisa menembus otak. Pada umur 5 tahun, radiasi menembus bisa sampai 75%, 80%, kemudian yang 10 tahun 50%, dan dewasa 25%, sekitar 25%. Nah, itu perbedaan itu karena adanya perbedaan ketebalan tengkorak. Memang orang manusia hanya 25%, tapi kadang-kadang kita jangan berpikiran bahwa itu aman buat kita. Karena waktunya yang pada saat kita memakai gadget itu pasti akan lebih lama daripada anak-anak. Nah, efek samping EMF berbahaya yang sangat mudah dan kelihatan ya, ini ya, konsentrasi dan memori memburuk, gangguan belajar pada anak-anak, kelelahan yang ekstrim, sakit kepala, gangguan perilaku seperti autisme yang penderitanya ini sangat bertambah besar sekarang. Pembentukan tumor, penyakit kronis. Alpha spin memberikan frekuensi harmonis ke kita, yaitu alpha spin itu mentransfer frekuensi alami bumi ke frekuensi harmoni dan membuat lingkungan yang harmonis, yang baik untuk kesehatan dan membuat kita lebih panjang umur. Nah, alpha spin itu merupakan membentuk gelombang alfa, yaitu besarnya 7,5 hingga 12 Hz gelombang alfa yang membantu koordinasi mental secara keseluruhan, ketenangan, kewaspadaan, integrasi, dan pembelajaran pikiran atau tubuh. Nah, ini alpha spin, cara bekerjanya yaitu merupakan frekuensi berputar yang dipatenkan, mempunyai frekuensi berputar yang dipatenkan, yang menciptakan lingkungan yang harmonis dan melindungi kita, sehingga membuat sel-sel tubuh kita mempunyai getaran yang tepat, sehingga berkomunikasi dan fungsi seluler menjadi lebih baik. Kemudian energi berputar, spinning energy ini menyelaraskan efek berbahaya dari EMF dan WiFi. Hal ini yang benar-benar kita butuhkan. Pada saat kita memakai alpha spin, satu yang kita pegang, seperti ini yang saya pegang, itu membuat radius 2 meter kita menjadi terlindungi dari radiasi EMF. Ini melindungi kita dari radiasi yang dipancarkan dari EMF yang berbahaya dan menyelaraskan lingkungan selama 24 jam
sepanjang hari setiap saat kita menjadi terlindungi. Nah, pada saat kita menempatkan 4 buah alpha spin di sudut-sudut ruangan, 4 alpha spin itu membentuk medan kuantum yang sangat menguntungkan untuk kita, sehingga pada saat kita berada di area quantum field itu, kita menjadi terlindungi dari frekuensi yang kurang baik itu, dari berbahaya dari EMF dan Wi-Fi. Alpha spin sudah teruji radiasi, mempunyai uji radiasi ponsel, bahwa dia ini radiasi ponsel dapat direduksi oleh alpha spin natural dan medan energi kuantum menjadi gelombang alfa, karena ini beresonansi dengan frekuensi yang tertanam di alpha spin natural. Dan kita mempunyai sertifikatnya. Apa yang kita ketahui tentang 5G? Bahwa 5G itu mempunyai kecepatan transfer data yang lebih cepat dari 4G sebesar 20-100 kali. Dan kita membutuhkan 5G ini untuk menangani transfer data itu secara real time, karena seperti kita ketahui bahwa sudah ada kendaraan-kendaraan mobil yang mempunyai teknologi self drive yang sangat membutuhkan transfer data yang sangat-sangat cepat saat itu juga. Kemudian teknologi kecerdasan buatan. Nah, dengan adanya 5G, kita memang sangat membutuhkan, tetapi ternyata menunjukkan bahwa RF-EMF super tinggi dapat menyebabkan menstimulasi syaraf, menyebabkan efek kesemutan Baal, meningkatkan permeabilitas membran sel, peningkatan suhu tubuh. Dan ini di sini bahwa alpha spin natural sudah mempunyai ini ya, sertifikat untuk ini, karena gelombang alfa yang ada di alpha spin ini beresonansi dengan frekuensi yang tertanam di alpha spin dan mengurangi dampak dari EMF itu, dari 5G itu. Nah, selain melindungi kita dari radiasi EMF, alpha spin itu memberdayakan air terstruktur, menjadikan air menjadi air terstruktur. Ya, seperti ini kelihatan bahwa air terstruktur dibentuk dengan cara melewatkan melalui alpha spin natural, melalui spinning energinya. Air yang terstruktur itu membawa lebih banyak oksigen, memberikan energi pada sel-sel tubuh, sehingga meningkatkan stamina dan energi kita. Nah, air alpha spin yang menjadi air yang terstruktur itu sudah pernah diteliti di laboratorium Dr. Masaru Emoto, ahli air di Jepang. Nah, hasilnya seperti ini, membentuk kristal-kristal yang sangat bagus seperti air living water lainnya, seperti air Zam-Zam, air Lourdes. Jadi ini memberikan air yang disebut air kehidupan. Nah, alpha spin natural mempunyai desain mengalir 7 bintang 7 sudut yang membentuk air terstruktur fotonik. Air terstruktur fotonik yaitu merangsang pembentukan elektron bebas dalam cairan, meningkatkan sifat antioksidan, positif untuk efek anti penuaan pada sistem tubuh. Dan jadi ini membantu kita untuk menjadi lebih awet muda ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di sini ada hasil penelitian Dr. Magda Hafaz. Nah, yang Dr. Magda Hafaz yang tadi saya sudah sharingkan itu, bahwa beliau mengadakan penelitian dari darahnya sendiri di ruangan yang di tempat yang no EMF, jadi sesedikit mungkin terpapar oleh radiasi. Kemudian hasilnya yang terlihat adalah ini, darah-darahnya sangat sehat, berpencar, dan lancar jalannya. Kemudian setelah 70 menit dicoba, 70 menit dengan memakai PC, hasilnya seperti ini. Sel-sel darahnya sudah mulai menumpuk-numpuk, membentuk rouleau ya sebutannya. Kemudian setelah dicoba juga 10 menit setelah memakai HP, mobile phone, hasilnya seperti ini darahnya. Terlihat seperti ini, dan darah yang terlihat seperti ini bergumpal-gumpal dan hampir tidak bergerak itu ditemukan pada pasien-pasien yang menderita kanker. Sangat berbahaya. Nah,
Ini juga ada hasil dari live blood analysis bahwa orang yang belum pernah memegang alfaspin, mempunyai alfaspin dicoba dan hasilnya seperti ini. Orang yang mempunyai risiko diabetes atau rendah ya kadar O2-nya itu hasilnya seperti ini. Nah, setelah 10-15 menit memegang alfaspin, ternyata hasilnya seperti ini, Bapak Ibu. Sangat sel darahnya menjadi berpencar dan kemudian bisa berjalan lancar. Darah seperti ini adalah darah sehat yang bisa membawa oksigen dan nutrisi berjalan ke seluruh tubuh kita. Kemudian ada lagi hasil live blood analisisnya. Nah, ini juga orang yang mempunyai risiko stroke atau lumpuh. Nah, ini juga terlihat bahwa sel darahnya sangat-sangat pelan. Jalannya itu sangat pelan. Kemudian setelah 10-15 menit memegang alfaspin, itu menjadi seperti ini. Hebat ya alfaspin ya Bapak Ibu ya, bisa sangat merubah darah sangat cepat. Sel-sel darah kita menjadi lancar, membawa oksigen dan membawa nutrisi ke seluruh tubuh kita. Nah, kemudian saya sharingan juga bahwa ada produk baru yaitu Alfaspin Straw. Alfaspin Straw yaitu ini memakai teknologi Alfaspin juga yang memberikan energi pada air yang kita minum sehingga merangsang untuk membentuk air terstruktur juga. Meningkatkan rasa alami minuman, kemudian meningkatkan kualitas air. Bapak Ibu, saya share sekarang hasil orang-orang yang terbantu dengan memakai alfaspin kita, yaitu ini seorang ibu yang mengalami EMF hypersensitivity, mengalami ini wajahnya ketarik ya. Kemudian setelah memakai alfaspin ditelungkupkan didekatkan ke matanya menjadi kembali normal setelah beberapa hari. Ini sangat dahsyat ya, sangat membantu. Kemudian, nah ini saya share juga video seorang ibu, yaitu Ibu Koni, seorang eksekutif yang bekerja di perusahaan telekomunikasi. Mari kita lihat bersama-sama Ibu, Bapak Ibu. Sebenarnya banyak banget ya maksudnya. Nah salah satunya tuh mata. Aku pernah tiba-tiba itu sore-sore di kantor tuh merah, terus timku tuh bilang di kantor tuh bilang, loh itu Mbak itu matanya kenapa gitu kok tiba-tiba merah. Nah karena aku langsung pergi ke dokter mata itu waktu itu. Jadi langsung ke dokter mata, dokternya bilang itu pembuluh darah pecah dan kata dia karena kebanyakan depan laptop. Kamu depan laptop? Iya, aku depan laptop terus kan, sehari-hari juga depan laptop. Oh itu pembuluh darah kamu pecah, dikasihlah obat tetes gitu kan. Itu aku tetesin, itu merah banget. Karena cuman aku nggak ada fotonya ya, itu merah banget. Itu ditetesin hari pertama, hari kedua itu nggak ada perubahan sama sekali, itu nggak ada gitu kan. Terus aku pas lagi ngobrol sama Ibu Yuliani bilang, kamu kan punya alfaspin yang lampu ini. Kenapa nggak dinyalain dipakai di sini, cuma kayak nggak silo, ditutupin pakai anduk kecil lah atau sapu tangan, aku iniin begini. Itu benar, itu cuma 15 menit aku gituin ya. Itu mataku ada setitik putih, aku 30 menit mulai setitik putih gitu. Jadi benar-benar malah putihnya bisanya pakai alfaspin itu. Akhirnya obatnya nggak dipakai. Itu salah satunya. Nah, itu salah satu kesaksian ya Bapak Ibu Proensis. Mari kita lihat juga video kesaksian yang lain. Teman-teman sekalian, saya bisa sharing di sini bahwa memang ini adalah suatu proses yang luar biasa sekali karena begitu mengkhawatirkan bagi saya ketika itu karena ya foremost anak perempuan juga gitu ya. Jadi kata orang tua harus jaga ekstra. Nah, jadi
Waktu itu kejadiannya 2014, sekitar bulan Syawal, waktu kita Lebaran, waktu itu kita dari Kuala Lumpur itu pulangnya ke Aceh waktu itu. Nah, di situ ketika sedang acara keluarga, orang tua saya perhatikan, kok mata anak saya itu suka berkedip-kedip gitu, tapi apa namanya kepalanya juga begini goyang gitu ya, kiri kanan gitu, seperti kok apa sebabnya apa gitu. Oh, saya bilang ini mungkin karena poninya kepanjangan gitu ya. Gitu kan, kita cari tahu gitu ya. Terus udah potong poninya kok masih gitu juga. Nah, orang tua saya bilang kok masih gitu juga. Di situ saya mulai deg-degan lah, kenapa ini gitu ya. Terus kita waktu itu kemudian sempat ke Jakarta, kita dari Kuala Lumpur pindah ke Jakarta waktu itu. Kita di situ bawa lah anak anak saya ini Nawal yang luar biasa ini ke rumah sakit untuk mata ya, rumah sakit mata yang spesialis di Jakarta. Kemudian dicek oleh dokter, dikatakan bahwa ini ada semacam titik hitam di matanya gitu. Jadi mungkin ada kering mata satu lagi juga titiknya ada hitam gitu. Nah di situ kemudian kita berobat sekitar 1 bulan, 1,5 bulan di situ tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Kalau ada mungkin 1% itu apa namanya inilah memberikan suatu impresi gitu ya. Akhirnya kita cari rumah sakit lain yang lebih lagi menurut kita yang lebih profesional lagi gitu. Kita cari pembandingnya. Kita juga ke sana ke rumah sakit yang khusus mata yang cukup terkenal di Jakarta. Kemudian dilakukan tes segala macam, berkali-kali dites dulu, berkali-kali screening mata segala macam. Nah, di situ dikatakan bahwa mata kanannya itu silindris, mata kirinya itu apa namanya minus ya, mata kiri itu minus. Nah, jadi kemudian ditetes mata, akhirnya ya udah kita agak seret dengan cara pengobatan itu. Kemudian anak saya mulai ke sekolah itu ya bawa obat tetes mata. Jadi gurunya itu setiap jam 10 tuh setiap hari teteskan mata, teteskan setiap hari. Tapi itu apa namanya juga nggak nyaman. Nah, dan anak saya pakai kacamata akhirnya, sempat ganti-ganti kacamata juga karena nggak nyaman yang pertama, harus coba lagi kacamata kedua begitu. Dan juga duduk di kelas itu harus paling depan, ya. Duduk paling depan karena nggak kelihatan ya. Karena nggak kelihatan gitu, nggak kelihatan. Tapi kan saya melihat kasihan banget karena masalahnya begini. Waktu itu mata nggak bisa dikontrol, tapi kalau kita bilang, "Dek, itu mata kok gitu-gitu." Dia merasa nggak nyaman juga, kok nggak kenapa matanya gitu kan. Kenapa kita gitu ya dia. Tapi saat itu belum tahu ya bahwa itu dipengaruhi oleh elektromagnetik ya. Belum ada informasi tentang itu. Akan bawa satu solusi yang bagus untuk mata anak bapak bilang itu. Oh, saya bilang why not? Saya datang ke istri, kemudian di sini kita dapat penjelasan yang luar biasa sekali. Dan selesai acara saya tanya sama Prof itu, Prof, what should I do with my daughter? Dia bilang I have no longer time here in Jakarta. If you want to get more information, come to KL. So saya terbang besoknya dengan istri saya ke Kuala Lumpur karena kita benar-benar mau cari solusi. Betul. Dari sana dijelaskan secara panjang lebar dan itu very scientific base. Saya bilang I love it. Nah, gitu. Kenapa? Karena very scientific base. Saya bilang saya suka banget. Nah, cuma karena saking scientific base-nya fisika banget, 15 menit itu saya sudah pusing. Saya bilang I want to know how to use this product. This amazing product. Gitu. Akhirnya dikasih tahu cara pakainya. Kita pulang ke Jakarta, kita pakaikan pada mata anak saya. Very simple. Nah, itu saya suka. Produknya itu very scientific based, tapi penggunaannya very simple sekali. Jadi saya hanya pakaikan pada mata anak saya itu, nah seperti ini, ya, ini alat ini seperti ini ya. Saya pakaikan di depan satu, di kanan satu, begitu, dua begini. Saya pakaikan selama sekitar 7 malam, seingat saya 7 malam. Satu kiri, satu kanan, berdua begini, kiri kanan begini, fast-pinnya saya pakaikan. Itu juga kemudian airnya saya sulingkan di di baskom, kemudian ambil anduk di basin anduknya diperas, satu di mata anak saya anduknya, kemudian saya center juga. Waktu itu belum ada center khusus, saya center putar begini. Putar seperti orang tawaf, jadi counterclockwise. Nah, itu kira-kira 7 malam. Nah, hari ke-8-nya kira-kira begitu mau sekolah, pulang sekolah anak saya bilang, "Adik nggak mau pakai lagi kacamata." That's right. Oh, gitu ya. Nah, adik mau pakai kacamata, kenapa? Nggak enak, gitu bilang, nggak enak. Oh ya, bilang gitu, kenapa? Coba deh buka kacamatanya. Terus kita mulai coba. Tulisan yang tadi itu kira-kira jarak 1 meter, tulisan di whiteboard, kemudian mundur 2 meter, mundur 3 meter, lah kelihatan. Alhamdulillah ini, progresnya bagus banget. Nah, semenjak itu kemudian kita tes lagi, kita rujuk lagi pada dokter lagi, dan dilihat itu bahwa matanya sudah menunjukkan suatu progres yang luar biasa sekali. Nah, am I right? Sejak saat itu berarti nggak pakai kacamata ya? Sampai sekarang sejak tahun 2014 itu setelah pakai Alpha Spin kata tadi 1 minggu tadi itu 2015 ya, itu kan 2014 akhir lah kita dapat Alpha Spin, 2014 akhir kejadiannya, kemudian 3 bulan lah kita berobat ke rumah sakit ya.
Kemudian Iya, sekitar awal 2015 itu, sejak 2015 awal sampai sekarang sudah lebih kurang 5 tahun, 6 tahun, alhamdulillah tidak pernah pakai kacamata lagi. Wah, luar Dan, biasa. ya, dan dia juga you can show, dia juga pakai terus. Mungkin ada Naufal bisa cerita sedikit. Nah, dia terus-terusan pakai mini alpha spinah nih. Oh, oke. Nah, ini. Nah, Apa yang dirasa? Pasti senang ya? contohnya nih waktu kelas berapa? Oh. Kelas 3. Kelas berapa? Kelas 3 Kelas 1, nih, Pak, kelas ya? 1, kelas 1 Satu SD. ya? Dahsyat ya. That's really amazing kalau kita bisa ya melihat hasilnya. Wow. Ya. Oke, makasih Pak Faisal dan Ade Nawal, benar-benar luar Thank you. biasa nih. Ya, Mas welcome, Saya- Mas welcome. terima Ya, kasih, saya Pak, bilang ini luar sharingnya. biasa banget karena anak-anak ya. Jadi kan saya Iya, betul. iba sekali melihat anak itu pakai kacamata, kemudian nggak bisa ngelihat secara jelas, belajar juga terganggu, itu luar biasa banget pada efek daripada radiasi, dan alhamdulillah dapat solusi daripada alpha spin ini. We thanks a lot and alhamdulillah. Thank you very much. Oke, baik. Makasih banyak Pak Faisal. Nah, Bapak Ibu semua, kita sudah lihat ya bagaimana alpha spin bisa sangat membantu. Itu yang terlihat tadi adalah alpha spin yang versi pertama. Sekarang adalah versi alpha spin natural yang pasti lebih canggih, yang sudah mempunyai sertifikat untuk 5G, untuk perlindungan terhadap 5G. Kemudian disclaimer adalah alpha spin merupakan alat kesehatan, bukan medical device, dan digunakan sebagai pendamping medis ya Bapak Ibu ya. Kemudian selanjutnya, nah thank you, berarti sudah selesai saya men-sharingkan pengalaman saya, apa yang saya dapatkan selama ini. Nah, Bapak Ibu Bro Ensis, saya akan malam ini akan ada kesempatan Bro Ensis untuk bertanya apabila masih ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin yang pada waktu saya sharingkan tadi ada yang masih belum jelas atau tentang penggunaan manfaatnya. Bro Ensis bisa bertanya saat ini karena malam ini kita akan dibantu, saya akan dibantu dan kita semua akan mendapatkan jawaban-jawaban yang pasti sangat-sangat baik dan tepat. Bro Ensis bisa bertanya langsung, membuka di unmute atau menuliskan di kolom chat. Oh ya, ini di saya ada pertanyaan bahwa untuk orang kanker itu alpha spin bisa membantu nggak? Kalau memang bisa membantu, minimal harus mempunyai berapa? Nah itu yang ada pertanyaan yang ke saya. Nah ini kemudian mohon info, badan saya gatal-gatal. Ini dari solusinya bagaimana dari Ibu Binar ya. Ini. Nah untuk mungkin dua pertanyaan ini saya akan mengundang untuk membantu menjelaskan, menjawab pertanyaannya. Saya akan mengundang seorang ibu yang sangat hebat menurut saya karena beliau itu benar-benar sudah menerapkan hidup sehat dan menggunakan produk-produk alpha spin juga dengan secara maksimal yang pasti akan dapat membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Saya akan mengundang Ibu Ingrid. Ibu Ingrid bisa bantu menjawab pertanyaan-pertanyaan, Ibu. Ya, selamat malam Bu Lina. Malam Ingrid. Ya, apa kabar? Kabarnya baik banget. Silakan Bu Ingrid. Ada Iya, pertanyaan lagi ya? tadi ada pertanyaan untuk orang kanker ya. Apakah alpha spin bisa membantu atau tidak? Minimal harus punya berapa? Ya. Saya coba jawab ya. Jadi pada dasarnya alpha spin ini adalah dia untuk membantu kita untuk meningkatkan imunitas kita sebenarnya. Jadi Tuhan itu luar biasa ya. Jadi kita diciptakan dengan kemampuan untuk bisa menyembuhkan diri kita sendiri. Tapi karena dengan kemajuan teknologi seperti yang tadi
Bu Lina udah paparkan ya, luar biasa banget teknologi, tapi juga kita sangat menikmati dan hidup kita sangat terbantu, kita tidak mungkin bisa menghindari. Nah, dengan penggunaan teknologi itu, kemampuan tubuh untuk menyembuhkan diri sendirinya itu menjadi turun. Nah, Alpha-Spin ini sebenarnya sangat-sangat membantu, dia memberikan lagi kita frekuensi yang harmonis yang kita butuhkan, yang tubuh kita butuhkan untuk menyembuhkan tubuh sendiri gitu loh. Nah, sebenarnya bukan tidak spesifik untuk kanker, untuk penyakit ini, penyakit itu, enggak. Tapi bisa untuk semua penyakit karena tubuh kita memang bisa menyembuhkan dirinya sendiri untuk apapun dengan imunitas kita. Nah, kemudian dan kita sudah banyak orang yang menggunakan juga produk-produk ini untuk yang kanker juga ya. Jadi akhirnya karena kita udah mulai pakai, dipasarkan pertama kali itu tahun 2014 kan, masuk ke market Alpha-Spin ini, tapi ini adalah sebelumnya juga ada yang generasi sebelumnya. Jadi Alpha-Spin ini hasil penelitian yang sudah cukup mendalam dan cukup lama gitu loh. Dan yang terakhir ini Alpha-Spin natural adalah lebih di upgrade lagi ya, karena kita bukan lagi di 4G tapi sudah sebagian besar masuk ke 5G dan juga siap-siap dengan 6G, yang mana artinya radiasinya juga sangat-sangat kuat. Dan artinya juga banyak sekali penyakit degeneratif yang mungkin terjadi karena perkembangan teknologi itu. Nah, banyak teman-teman saya juga yang sudah menggunakan, yang kena kanker ya, menggunakan banyak testimoni-testimoni dengan Alpha-Spin ini sangat-sangat terbantu. Jadi hidupnya lebih nyaman. Kemudian kalau misalnya tetap ya, tapi Alpha-Spin ini tidak menggantikan obat, tapi pendamping medis. Jadi ada yang di kemoterapi, tapi pakai Alpha-Spin itu lebih nyaman lah artinya. Kita juga ada Alpha Meta kan, produk yang lainnya, di mana Alpha-Spin ini untuk frekuensi, untuk air. Jadi kita minum air seperti kita minum air dari Lourdes, air Zam-Zam, jadi air yang heksagonal. Kemudian frekuensi dari seluruh sel tubuh kita juga diharmoniskan sehingga penyembuhannya menjadi lebih cepat. Nah, ada yang berbagai macam penyakit kanker sebenarnya. Ada testimoni-testimoni, mungkin nanti yang bisa diminta ke orang yang mengundang. Kemudian harus punya berapa. Nah, itu sebenarnya tadi juga Bu Lina kan, kalau satu itu dia mengcover radius 2 meter. Jadi kalau satu seperti ini, radius 2 meter tercover. Kalau 4, itu ditaruh di 4 sudut, itu jauh lebih kuat, karena dia membentuk piramida energi. Nah, kalau menurut saya ya, untuk kalau udah kena kanker, minimal pakai 4. Karena kan kanker itu muncul tidak dalam, sebenarnya ya tidak dimulai dalam beberapa bulan terakhir. Kalau menurut saya itu dalam beberapa tahun atau bahkan beberapa puluh tahun, karena gaya hidup, kemudian juga makanan yang dimakan, kemudian juga stres, jadi berbagai faktor lah. Nah, minimal 4, kalau memang tidak ada masalah dengan keuangan, bisa 8, itu lebih kuat lagi, atau bisa 10, itu tergantung lah. Tapi 1 apakah membantu? Sangat-sangat membantu. Cuma kalau lebih banyak, kalau 2 itu kan energinya juga berpuluh-puluh kali lipat, artinya juga lebih baik lagi gitu loh. Kalau 4 itu membentuk quantum field ya, artinya dia membantu tubuh kita juga menyembuhkan lebih cepat. Kemudian di tempat yang misalnya ada tumornya, kalau kita pakai cahaya itu dia mempercepat transfer
energinya juga itu bisa sangat-sangat membantu. Mungkin itu ya Bu Lina. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ingrid. Ini tadi ada ini sih pertanyaan yang dari Ibu Binar, mohon info badan saya gatal-gatal. Solusinya bagaimana? Apakah Bu Ingrid sekalian yang akan menjawab atau Ya boleh. Jadi badan gatal-gatal ya. Sebenarnya ini saya sharing berdasarkan pengalaman mungkin ya. Jadi background saya bukannya dokter, saya juga background-nya pertanian. Jadi saya belajar tentang kesehatan karena saya ingin hidup sehat gitu loh. Nah, sebenarnya begini sih. Jadi sama seperti tadi ya. Tubuh kita punya kemampuan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Cuman karena gaya hidup dan lain sebagainya itu menjadi menurun. Nah, salah satu yang bagus dari Alphaspin ini juga kita bisa pakai airnya itu untuk disemprot-semprot ke bagian yang gatal. Tapi umumnya sih kalau badan gatal-gatal itu salah satu penyebab yang sangat kuat itu leaky gut, jadi kebocoran usus. Nah, leaky gut itu sangat-sangat terbantu kalau kita minum alpha meta, karena di situ alpha meta itu ada glutationnya, di mana dia bisa memperbaiki fili usus halus kita yang bocor. Nah, itu mungkin itu, tapi tetap nanti Ibu konsultasikan juga ke dokter, tapi bisa dicoba. Karena saya punya pengalaman juga, anak saya salah satunya dia kena bintil-bintil merah gitu. Nah, itu sangat gatal dan kalau dia stres keluar atau kalau salah makan keluar. Tapi setelah dia rutin minum alpha meta, itu walaupun dia stres atau makan lagi nggak bener lah istilahnya, itu nggak lagi keluar. Jadi menurut para ahli, itu salah satu sebab dari yang gatal-gatal itu adalah leaky gut. Leaky gut itu. Nah, salah satu penyebab dari leaky gut ini juga adalah EMF, electromagnetic frequency. Jadi bisa menyebabkan kebocoran usus. Kemudian sebentar ya. Kemudian tentang alpha meta ya. Alpha meta ini bagus banget. Jadi seringkali kita makan tapi bukan kebutuhan tubuh kita. Sehingga tubuh kita alpha meta ini adalah salah satu produk unggulan kita. Jadi ini terbuat dari organic brown rice, di mana dia itu sangat membantu tubuh kita untuk menyediakan makanan yang memang kebutuhan ya. Jadi bukan sekedar organic brown rice, tapi dia melewati 2 teknologi paten. Teknologi stabilisasi, jadi nutrisi dari bahan bakunya. Nah ini, ya, jadi dia 100% beras merah organik. Dapat sertifikasi organik dari Amerika dan dari Eropa. Dan ini nggak gampang ya. Jadi alpha meta ini sudah mungkin diketemukan beberapa belas tahun yang lalu ya. Nah, kemudian kenapa dia luar biasa? Karena dia melewati 2 teknologi ini. Jadi teknologi stabilisasi, kandungan nutrisi di dalam alpha meta ini sama dengan kandungan nutrisi pada saat padi itu baru dipanen. Padahal padi itu sebenarnya gampang sekali teroksidasi, gampang sekali rusak ya. Dan hidrolisis mekanis di mana ini satu teknologi yang mana memungkinkan dia jadi satu senyawa yang bisa diserap dalam 30 detik dalam bentuk alpha PSP. Nah, mungkin selanjutnya ada ya Bu Lina ya. Nah, ini kenapa kita sangat perlu alpha glukan. Alpha glukan ini dari alpha meta itu. Nah, dia karena melewati teknologi tadi, dia butirannya sangat halus seperti ini, nanoteknologi. Nah, di mana sel
pori-pori dari sel kita itu kecil banget. Jadi kalau dalam bentuk alfa-glukan dia bisa digunakan oleh mitokondria kita langsung ya. Artinya seluruhnya bisa untuk digunakan untuk membentuk energi dari mitokondria sel kita. Sedangkan kalau kita makan nasi, makan roti, makan pasta ya, itu dalam bentuk beta-glukan, di mana untuk masuk ke dalam sel kita itu butuh 35 satuan energi, sehingga mitokondria kita itu hanya bisa mendapatkan 1 ATP. Jadi artinya kita kenyang, kita merasa kenyang, tapi sebenarnya sel-sel kita kelaparan. Itulah yang menyebabkan sel-sel kita tidak bisa berfungsi secara optimal, tidak bisa beregenerasi, tidak bisa membuang racun sel, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada mengenai leaky gut, Bu Lina ya. Nah ini, jadi dalam alfa meta kita itu ada alfa PSP-nya. Jadi alfa PSP ini yang men-trigger enzim kita untuk membantu pembentukan energi ATP, sehingga pembuangan racun sel, perbaikan sel, perlindungan sel, dan peremajaan sel bisa berlangsung optimal di dalam sel tubuh kita. Nah, kemudian berikutnya, Bu. Nah, ini, jadi keadaannya seperti ini, leaky gut itu. Dan ini banyak banget yang saat ini kena leaky gut ya. Nah, kemudian leaky gut itu sebenarnya apa? Dia sebenarnya adalah kebocoran usus karena lining lapisan di usus kita itu hanya terdiri dari 1 lapis sel. Nah, ini jadi mudah sekali dia rusak dan bocor. Nah, kalau sampai bocor, itu makanan yang belum terolah secara sempurna, kemudian juga zat-zat kimia, kemudian virus, bakteri, itu dia bisa masuk ke dalam aliran darah sehingga tubuh bereaksi berlebihan, sehingga terjadi inflamasi, kemudian autoimun, dan lain sebagainya. Mungkin itu aja ya. Nah, gatal-gatal ini bisa disembuhkan dengan itu. Oke, Bu Lina, terima kasih. Terima kasih Bu Ingrid atas jawaban-jawabannya. Kemudian ini ada pertanyaan kembali. Berapa lama efek alpha spin kelihatan untuk penderita kanker? Nah, untuk pertanyaan ini saya akan meminta bantuan salah satu mentor saya yang sangat-sangat sehat di usianya yang pokoknya nanti Bapak Ibu juga akan melihat sendiri betapa segarnya beliau ini yang begitu sudah menerapkan cara hidup sehat, olahraga yang akan membantu kita semua untuk menjawab pertanyaan tadi. Saya akan mengundang Ibu Aryani. Ibu Ari, selamat malam, Bu. Selamat malam, Bu Lina. Thank you sudah diajak berbagi di sini. Ya, Bu Lina, tadi pertanyaannya kan kalau untuk yang punya tantangan cancer berapa lama ini ya alpha spin bereaksi ya, istilahnya membantunya berapa lama? Iya, Bu. Buat yang bertanya, ini gini. Jadi tubuh manusia itu kan berbeda-beda ya, meskipun kita punya tantangan kesehatan sama, ke dokter sama, minum obat sama, tapi istilahnya hasilnya kan akan berbeda-beda. Nah, alpha spin ini juga sama produk kita. Sebenarnya disarankan benar-benar kalau yang punya tantangan kesehatan CA, cancer, itu pakai dua-duanya. Minum alpha meta, disiplin, karena itu akan seperti yang dijelaskan oleh Ibu Ingrid tadi, memberikan energi ya. Karena orang yang terkena CA itu kan melemah kan, apalagi kalau kena disarankan mendapat perlakuan medis yang radiasi atau kemo, itu benar-benar akan drop gitu kondisinya. Nah, disarankan untuk mengkonsumsi alpha meta minimal 4-5 kali sehari.
Itu bisa membantu sekali. Kemudian alpha spin juga disarankan minimal pakai 4 gitu. Jadi supaya bisa membantu tubuhnya benar-benar terlindung dari radiasi yang membuat tubuh kita menjadi lemah, kemudian bisa memulihkan lebih cepat. Jadi alpha meta dan alpha spin itu bukan obat untuk CA, untuk kanker ya, tapi kedua produk ini adalah pendamping medis. Jadi dua-duanya benar-benar bisa membantu orang yang sedang menderita kanker itu menjadi lebih pemulihannya lebih cepat, punya energi terjaga ya, jadi daya tahan tubuhnya jauh lebih bagus gitu. Jadi berapa lama alpha spin bekerja tergantung dari kedisiplinan, kesungguhannya memakai, dan pasiennya sendiri juga harus ada semangat untuk hidup. Pasiennya sendiri tidak boleh stres, karena yang sangat menentukan kesembuhan orang yang punya tantangan kesehatan adalah dirinya sendiri. Orang lain hanya bisa membantu dari luar ya, menyemangati, mendampingi, merawat, tapi dari dirinya sendiri juga harus keinginan untuk sembuhnya juga harus besar, kemudian tidak boleh stres, harus tetap optimis, semangat, supaya imun tubuhnya juga bekerja lebih baik lagi gitu ya. Jadi tiap orang beda-beda, tapi rata-rata di komunitas kita itu kan banyak yang punya tantangan kesehatan tadinya ya, itu rata-rata bisa membaik, dan banyak yang dulunya sudah divonis dokter, katakanlah, oh ini tinggal berapa bulan usianya, katanya begitu kan, dokter kan suka begitu. Nah, terbukti yang sampai sekarang udah bertahun-tahun itu CA-nya menurun, bahkan bisa bersih, kemudian orangnya sehat, happy, istilahnya bisa menjalani hidup ini dengan nyaman dan bahagia gitu. Jadi tiap orang beda-beda, tidak bisa saya menyatakan bahwa oh yang ini berapa bulan, ini berapa bulan, tapi pakai aja. Kalau makainya sungguh-sungguh, minum alpha meta juga benar-benar disiplin, itu pasti akan membaik lebih cepat gitu. Itu Bu Lina, thank you. Terima kasih Bu Ari atas jawabannya. Semoga untuk yang bertanya tadi sudah mendapatkan jawaban ya. Kemudian saya lihat lagi, karena sepertinya tidak ada pertanyaan lagi. Sebelum saya serahkan ke MC kita yang luar biasa, saya ingin mengundang leader saya, mentor saya yang menginspirasi banyak, memberikan inspirasi banyak ke saya, yaitu Ibu Lani. Bu Lani, selamat malam Bu. Memberikan pencerahan pada kita semua. Selamat malam Bu Lina, selamat malam Bro Ensis semuanya. Jadi saya sebagai penutup ya, tadi penjelasannya sudah sangat clear ya dari Ibu Ruslina, dari Ibu Ingrid dan Ibu Aryani ya. Jadi untuk Ibu Binar ya, Ibu Binar ya. Ibu siapa yang undang Bu? Wah ini Bu Binarnya masih ada kan ya? Iya Bu, ya saya ya. Ibu Mary, Bu Mary Bu. Oh Ibu Mary yang saya undang. Bu Mary. Ya, saya dari Bogor Bu. Oh iya. Oh, selamat malam. Iya Bu Binar. Iya Bu, nanti dipakai alpha metanya secara teratur dan minum air alpaspin dan mandinya air yang dilewatin alpaspin ya Bu ya. Iya baik, terima kasih. Ya oke. Ya. Jadi Bro Ensis tadi jawabannya udah bagus banget ya. Memang kadang-kadang kan kita memakai, bukannya kadang-kadang ya, hari ini kita memakai semua ya WiFi di hampir setiap rumah ya, apalagi dengan adanya COVID kemarin ya, benar-benar WiFi itu meningkat dengan sangat pesat. Terus ditambah juga setiap orang juga megang handphone, bener nggak? Zaman dulu megang handphone terbatas ya. Zaman sekarang semua orang rata-rata punya handphone, bahkan anak kecil lebih canggih
ya menguasai handphone dibanding kita. Nah, tadi kita udah tahu bahayanya ya. Jadi dengan adanya informasi ini benar-benar akan membantu kita tetap menggunakan fasilitas-fasilitas kemajuan teknologi, tapi kita tetap aman, kayak gitu ya. Nah, jadi yang sudah punya Alphaspin dimaksimalkan penggunaannya ya untuk pakai ya kayak gini. Bro Ensis juga bisa kayak gini nih. Ini ada beltnya ya. Nah, ini isinya dua Alphaspin ya. Ini memudahkan. Ya, ini bisa dipakai ya untuk belt ya. Tadi yang Bu Ingrid atau Bu Aryani bilang pakai 4 di badan, Bu Ruslina juga memakai itu 4 di badan ya. Nah, atau buat mandi juga bisa. Jadi gunakan semaksimal mungkin dan alfa metanya diminum juga secara maksimal ya. Nah, Bro Ensis, ini ada kabar bagus banget karena nanti di hari Minggu depan tanggal 15 Bro Ensis untuk Jabotabek maupun luar kota ya, saya undang datang ke Jakarta di hari Minggu ya. Jadi kalendernya langsung ditandain ya, nih Bro Ensisnya di hari Minggu tanggal 15 ini kita ada hybrid untuk pertemuan ya. Jadi di Jakarta itu ada tes darah juga ya di sana. Jadi bisa nanti kan tadi Bro Ensis sudah ngelihat ya. Nah, jadi nanti ada ahlinya di sana untuk alfa meta ya dan Alphaspin ya kalau nggak salah ya untuk Alphaspin ya. Untuk Alphaspin ya. Nah, nanti Bro Ensis juga bisa datang dan bisa melihat langsung, bisa mencoba langsung juga ya gitu. Nah, jadi saya undang tanggal 15 ya. Tanggal 15 nanti Bro Ensis minta pengumumannya dari yang mengundang ya. Kita sama-sama ketemu di Jakarta, nanti tempatnya akan dikasih tahu sekitar jam 1 sampai jam 3 gitu kalau saya nggak salah ya. Kayak gitu pokoknya hari Minggu siang. Nah, jadi siapapun Bro Ensis nanti bisa datang atau ajak teman-teman supaya sama-sama informasi ini kan jarang ya. Rata-rata kalau kita ketemu orang atau misalnya kita ketemu teman-teman gitu ya, ini bisa diinformasiin untuk membantu memprotek anggota keluarganya kayak gitu ya. Jadi itu aja keterangan dari saya tambahannya. Oke, saya akan kembalikan ke Ibu Ruslina. Thank you, selamat malam. Malam Bu Lani, tadi ini apa? Jam untuk minggu depan jam 3, Bu. Oh, jam 3 ya, jam 3 sampai jam 5. Jam 5 ya. Tempatnya udah ada belum ya Bu Lina? Saya lupa. Belum ada. Belum ada ya. Jadi di Jakarta jam 3 sampai jam 5 ya. Yang dari mall nggak apa-apa, dari mall dari pagi dulu nih, dari jam 10 kan mall udah buka tuh, ke mall dulu atau entar pulangnya gitu ya. Tapi diluangkan waktu untuk datang ya. Jadi benar-benar nanti Bro Ensis kan ada coba langsung tuh, didemoin langsung Alphaspin-nya. Nah, Bro Ensis bisa merasakan ya. Kayak gitu. Atau misalnya udah punya nih, mau lebih update lagi. Nah, malam ini udah update, nah nanti juga bisa datang. Atau misalnya malam ini tadi telat nih, nanti bisa datang ke acara tersebut. Kayak gitu ya. Thank you Bu Lina. Ya, terima kasih Bu Lani atas penjelasannya. Karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya akan tutup ya Bu ya. Saya akan serahkan ke Sis Prima. Silakan, Terima Sis kasih. Prima. Terima kasih Bu Lina, Bu Lani, Bu Aryani, Bu Ingrid atas semua penjelasannya. Saya yakin Bapak Ibu, brother and sister yang hadir pada malam ini, yang mengikuti dari awal sampai saat ini, sangat jelas ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau masih ada yang merasa kurang jelas, bisa ditanyakan kepada yang mengundang untuk informasi lebih detail lagi. Baik Bapak Ibu, brother and sister, sebelum acara ini saya tutup, kita mempunyai beberapa informasi menarik yang akan saya sampaikan berikut ini. Silakan. Prima, belum ada yang akan disampaikan lagi. Oh, promonya? Oh, promo update promo belum ada ya. Oke, baiklah. Bapak Ibu, brother and sister, saya yakin informasi pada malam hari ini luar biasa dahsyatnya, informasi bagaimana radiasi IMF terhadap kesehatan kita dan keluarga kita, dan bagaimana luar biasa dahsyatnya Alphaspin dan Alpha Meta saling melengkapi, dapat membantu percepatan serta melindungi kita dan keluarga dari radiasi IMF ya, the silent killer. Tunggu apa lagi? Jadi Bapak Ibu segera menghubungi yang mengundang untuk mendapatkan informasi-informasi produk pada bulan ini.
sesegera mungkin untuk membantu kesehatan dan mendapat kesehatan yang lebih baik. Bapak, Ibu, brother and sister, terima kasih. Merupakan sebuah kehormatan bagi saya pada malam hari ini menjadi MC acara dari tadi jam 8 sampai saat ini jam 9 lewat ya. Sampai berjumpa kembali di acara bincang-bincang informasi kesehatan atau seputar informasi lainnya di lain kesempatan. Selamat malam dan salam sehat selalu bagi Anda sekeluarga. Dadah. Terima kasih, selamat malam. Selamat